ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Kita masih di akhir-akhir muka surat yang ke-15. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullah. Ini dohirnya masih menukilkan kalam Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Wa huwa syahrul muwasah. Dalam bulan Ramadan adalah bulan kelapangan, yaitu saling berlapang-lapang dan berbagi dengan orang lain. Faman lam yaqdir fihi ala darajatil isari ala nafsih, maka barang siapa di bulan itu dia tidak mampu untuk mencapai derajat isar ala nafsih, yaitu derajat lebih mengutamakan orang lain, fala ya'jiz an darajati ahlil muwasah, maka jangan sampai dia lemah untuk mencapai derajat orang-orang yang saling berbagi. Kalau tidak mampu mengutamakan orang lain, paling tidak membagi ke orang lain, sama-sama saling merasakan. Karena katsirun minas salaf yuwasuna min iftarihim. Dulu banyak dari para salaf, para pendahulu kita, yang mereka saling berbagi di dalam buka puasa mereka, au yuksiruna bih, atau lebih mengutamakan orang lain di dalam buka puasa tadi. Wa yatwun, dan sementara mereka sendiri menahan rasa lapar. Karena Ibnu Umar yasum wala yuftiru illa ma'al masakin. Ibnu Umar sering berpuasa dalam keadaan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang miskin, mengajak buka puasa sama-sama. Fa idza mana'ahu ahluhu anhum, apabila keluarga beliau melarang beliau untuk berbuka bersama orang-orang miskin, lam yata'asya tilkal lailah, maka pada malam itu beliau tidak berbuka, tidak makan malam. Wa kana idza ja'ahu sa'il wa huwa ala ta'amih, apabila beliau didatangi seorang peminta-minta dalam keadaan beliau sedang di hadapan makanannya, akhadha nasibahu minat ta'am, beliau mengambil bagian beliau dari makanan, wa qama fa'atahu sa'il, lalu beliau bangkit kemudian memberikan makanan beliau kepada si peminta-minta. Fayarji'u wa qad akala ahluhu ma baqiya fil jufnah, lalu beliau balik lagi ke perjamuan keluarganya itu dalam keadaan keluarganya sudah memakan apa yang tersisa dari jufnah. Asal dari jufnah adalah cedukan, intinya adalah makanan yang ada. Fayusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'a, lalu beliau berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa dan tidak makan sesuatu apapun. Karena apa? Bagiannya sudah habis. Untuk yaitu tidak sempat sahur istilahnya, atau bahkan tidak sempat berbuka puasa sebelumnya, karena buka puasa dalam artian makan malam, karena sudah diberikan kepada peminta-minta yang datang. Qala Syafi'i radhiyallahu an, uhibbu lirrajuli aziyadata fil judi fi syahri Ramadan. Saya menyukai untuk seseorang itu lebih dermawan di dalam bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim, dan karena orang-orang di bulan Ramadan itu berhajat kepada kemaslahatan mereka, walitasyaghuli katsirin minhum bishaumi wassalah, dan karena banyak dari mereka yang
sibuk dengan puasa dan sholat, an makasibihim, sehingga tidak bekerja. Sehingga apa? Kalau kita mampu membantu, kita bantu mereka, kita dapat pahala. Wa kadza qala al-qadhi Abu Ya'la wa ghairuhu min ashabina aidan. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Isfiraini dan yang lainnya dari para sahabat kami, yaitu apa? Para ulama Hanabilah. Intaha kalamul Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala bitasarruf. Selesai ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dengan perubahan-perubahan sedikit. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal man fattara shaiman kutiba lahu misla ajrih. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, akan dicatat untuk dia semisal dengan pahala orang yang puasa tadi, la yanqusu min ajrihi syai'. Dalam keadaan pahala dia tidak berkurang sedikit pun, pahala orang yang puasa. Baik. Dan tetap bulan puasa, bulan Ramadan ini pahala-pahalanya itu banyak. Sama saja kita sedekah pada orang yang puasa ataupun tidak puasa, tetap pahalanya itu banyak sekali. Baik. Wa qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan sebagian ulama salaf mengatakan pahalanya dilipatkan 1000 kali dibanding kalau kita sedekah di hari-hari yang lain. Baik. Fi syarhi Riyadhis Shalihin, Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan min nikmatillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadih, termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, ansyara'a lahumut ta'awuna alal birri wat taqwa, dia mensyariatkan untuk mereka saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa min dzalika taftirus shaim, di antara saling menolong adalah memberi makan, memberi buka untuk orang yang puasa. Li'anna shaim ma'murun bi an yuftir, karena orang yang berpuasa diperintahkan untuk berbuka. Wa an yu'ajjilal fitr, dan menyegerakan berbuka. Ya, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Orang-orang di dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Nah, kalau ternyata dia tidak mendapatkan buka, tentunya apa? Tidak mampu menjalankan syariat berbuka puasa dengan sempurna. Nah, kalau kita mampu membantu, kita dapat pahala yang banyak membantu dia beribadah. Fa idza u'ina 'ala hadza fa huwa min nikmatillahi azza wajal. Maka jika orang yang berpuasa itu dibantu untuk berbuka dengan apa? Makan yang sedap-sedap, yang cukup, minuman yang sedap dan cukup, maka ini termasuk dari nikmat Allah azza wajal. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang Zaid bin Khalid tadi ya, man fattara shaiman falahu ajru mithlu ajrih min ghairi ayyang qusa min ajri shaimi syai'. Barang siapa memberi buka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal dari pahala orang yang puasa itu, tanpa ada pengurangan sedikit pun dari pahala orang yang puasa tadi, shaiman. Baik, ini seorang. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang? Pahalanya tentunya semakin banyak. Di samping pahala sedekah secara umum kepada siapapun dia. Waqtalafal ulama'u fi makna man fattara shaima. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis barang siapa memberikan buka untuk orang yang puasa. Faqil, ada yang mengatakan innal murada man fattarahu ala adna ma yuftiru bihi shaim. Yang dimaksudkan adalah barang siapa memberikan buka kepada dia dengan kadar yang paling sederhana, yang paling kecil untuk orang yang berpuasa itu berbuka. Makanya tidak harus sepinggan 2 pinggan, tidak harus secawan 2 cawan, bahkan sebutir kurma pun cukup untuk mendapatkan pahala tadi. Atau apa? Beberapa butir nasi, bahkan sebutir nasi dan seteguk air dan sebagainya. Walau bitamroh, walaupun dengan sebutir kurma. Tamroh tak merbutohnya menunjukkan
satu butir kurma, tidak harus satu kotak atau lebih lagi, satu pun cukup. Wa qala ba'dul ulama al-muradu bi taftirihi an yushbi'ah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan memberikan buka pada dia adalah menjadikan dia kenyang. Jadi apa? Dikasih makan mungkin sampai satu pinggan dengan minum satu cawan barangkali atau lebih dan seterusnya. Ini menurut pendapat kedua, sampai kenyang. Li'anna hadha huwa alladhi yanfa'u shaim. Karena inilah yang bermanfaat bagi orang yang berpuasa tulalailih sepanjang malam dia. Wa rubbama yastaghni bihi anis sahur, dan boleh jadi dengan makanan yang cukup itu dia tidak perlu bersahur. Jelas sunnahnya adalah tetap bersahur, tapi dia tidak sampai merasa kelaparan. Nah, sahurnya secukupnya karena dia masih kenyang. Tentunya pendapat yang pertama lebih kuat karena Nabi tidak mensyaratkan sampai kenyang. Yang penting orangnya berbuka puasa. Tentunya semakin banyak, semakin bagus, semakin mencukupi keperluan orang yang puasa, semakin bagus. Kata Syekh Utsaimin, walakinna zahiral hadis annal insan law fattara shaiman walau bitamratin wahidah. Namun zahir dari hadis ini tadi, hadis Zaid bin Khalid, bahwasanya seseorang itu apabila memberikan buka pada orang yang berpuasa walaupun dengan sebutir kurma saja, fa innahu lahu mislu ajrih, maka dia mendapatkan semisal dari pahala orang tadi. Karena hadisnya tidak mensyaratkan harus sampai kenyang. Kalau sampai kenyang ini tambahan lagi amal soleh. Walihada yanbaghi lil insan an yahrisa ala iftari shaimin. Maka dari itu seharusnya, Indonesia harus artinya wajib ya. Baik. Yaitu semampunya, tapi tentunya seseorang itu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memberikan buka pada orang-orang yang berpuasa biqadril mustata', sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau mampunya segitu, alhamdulillah. Kalau boleh lebih, itu lebih bagus lagi. Baik, pahala tidak disia-siakan oleh Allah. La siyama ma'a hajatis shaimin wa faqrihim, terutama disertai dengan berhajatnya orang-orang yang puasa. Mungkin kalau orang kaya tidak perlu makanan dari kita, tapi orang yang miskin, kasihan, mereka lebih memerlukan itu. Bagus kalau kita bantu, terutama yang miskin-miskin. Walaupun semuanya akan mendatangkan pahala juga. Dan kefakiran mereka. Au hajatihim, atau hajat secara umum. Likaunihim la yajiduna man yaqumu bitajhizil futuri lahum, karena boleh jadi orang-orang yang berpuasa tadi tidak mendapatkan orang yang mempersiapkan buka untuk mereka karena fakir, atau boleh jadi karena yang biasa memasakkan itu sakit dan sebagainya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Baik. Selesai dari kalam Imam Ibnu Utsaimin. Qal al-waqfatus saminah, nasihat yang ke-8, ta'rifus siyam. Kita mengingat kembali definisi puasa itu apa? As-siyamu lughatan huwal imsaku wat tarak. Secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan diri dan meninggalkan. Wa minhu qauluhu ta'ala ikhbaron an Maryam. Di antara penggunaan lafaz ini, puasa, shaum, adalah firman Allah Ta'ala yang mengkhabarkan tentang ucapan Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya saya menazarkan puasa untuk Allah, untuk Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka saya pada hari ini tidak akan mengajak bicara satu orang pun, menahan diri dari berbicara. Nah, ini secara bahasa istilahnya shaum juga. Wa syar'an, adapun secara syariat puasa itu apa? Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu', imsakun makhsus an syai'in makhsus. Yang namanya puasa adalah menahan diri secara khusus, bukan menahan diri dari berkendara, menahan diri dari mungkin belajar, bukan, tapi menahan diri yang khusus, yaitu dari perkara yang membatalkan puasa. An syai'in makhsus. Berarti menahan dirinya adalah niatnya karena Allah, niatnya ibadah, dari sesuatu yang dikhususkan, yaitu makan, minum, dan jima. Fi zamanin makhsus,
pada waktu yang dikhususkan, yaitu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Min syahsin maksus, dari orang yang dikhususkan, yaitu orang yang memang apa? Memang diwajibkan untuk berpuasa atau disunahkan berpuasa. Baik. Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhil mumti'. Huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu. Yang namanya puasa adalah beribadah kepada Allah, beribadah untuk Allah yang Maha Suci. Caranya bagaimana ibadahnya itu? Bil imsaki anil akli wasyurb, dengan cara menahan diri dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.